ternyata Gading mengajak Medina liburan bareng dengan Gisel dan Gempi. Dan di situ Gisel itu tampak menyandar dan memeluk satu tangannya ke si Medina ini tadi. Berarti udah dapat restu. Gak usah ditanya ya, agamanya Islam atau bukan karena namanya Medina. Sampai akhirnya nanti yang terjadi adalah salah satunya saya yakin kalau sampai menikah ini pasti akan pindah agama. Waduh, Gading Martin nih kayaknya bakal gagal maning nih balik ke Gisel Anastasia. Ini karena dia ini mulai mempublish hubungannya bersama dengan Medina. Medina Dina ya. Sebenarnya namanya ini cuma Medina aja. Dia pertama kali terkenal di sinetron Suami-Suami Takut Istri, jadi Wiwi kalau nggak salah. Dan dia membintangi banyak sinetron, layar lebar juga. Wanita cantik yang ternyata adalah seorang jendes. Jadi cocok nih Duda ketemu janda cantik yang pengetahuan saya belum punya anak ya. Dan dia ini akhirnya dekat, dan ternyata dekatnya udah 2 tahun. Semua orang dan saya yang berharap Gading ini akan balik lagi dengan Gisel, aduh, udah kayaknya harus mengubur dalam-dalam. Tapi apakah ini benar-benar udah nggak mungkin atau masih kemungkinan ada? Saya sampai buka menggunakan 2 kartu. Dan ternyata masih ada kemungkinan mereka ini untuk rujuk lagi. Tapi terus Medina seperti apa? Karena konon kabarnya udah dibawa ketemu sama Om Roy Martin. Dan mereka ini tampaknya akrab. Nah, saya sudah membuka kartu, melihat ke sana kemari, izinkan saya untuk membagikan akan seperti apa Medina dan Gading Martin. Akankah mereka menikah? Akankah salah satunya pindah agama? Nah, dan apakah mereka nanti akan menyesal kalau ternyata mereka menikah atau nggak menikah nanti? Yuk kita langsung akan lihat dan saksikan hingga selesai. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ketahuilah bahwa saya tidak hanya membaca para artis, kalian pun juga bisa saya baca kartunya. Hubungi nomor di bawah sini. Tentu saja ini berbayar, tapi sangat terjangkau. Dan siapa tahu kalian juga bernasib sama seperti mirip kayak Gading Martin. Walaupun kalian seorang mungkin pria atau wanita memiliki kemiripan dengan salah 2 di antara orang-orang ini tadi, ataukah mirip seperti Medina? Dan apakah kalian juga memiliki hubungan yang berbeda agama? Kita akan coba untuk lihat dengan lebih dalam lagi. Nah, tapi di sini saya tulis bahwa mereka ini tuh memang ternyata ya sudah memiliki hubungan sekian lama. Tapi kan selama ini kita nggak terlalu melihat karena selalu kelihatannya Gading sendiri. Dan ya Gading ini memang memiliki kebiasaan nggak suka mengumbar hubungannya. Atau mungkin karena usianya juga ya, yang memang usia sudah 30-an atau 40 jangan-jangan Gading ini di sini. Tapi kalau Medina ini 36 tahun, jadi nggak kayak kalau misalkan Fuji dan Fadli atau mungkin Al Eldul seperti itu. Maka mereka ini memang lebih diskret, lebih menyembunyikan dan ingin ranah ini masuk ke ranah private yang nggak ingin diumbar. Kita lihat Gading bersama The Dudas -1 atau kelompok baru lagi nih. Pokoknya Gading, Raffi Ahmad, Ariel, dan Desta. Ini ke Danau Toba kalau nggak salah kemarin itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya selama ini kegiatan mereka ini terpisah. Tapi yang menarik perhatian adalah saat ternyata Gading mengajak Medina liburan bareng dengan Gisel dan Gempi. Dan di situ Gisel itu tampak menyandar dan memeluk satu tangannya ke si Medina ini tadi. Berarti udah dapat restu. Nah, apakah betul seperti itu? Kartu saya sih melihat bahwa ya mereka ini udah dapat restu masing-masing. Jadi Gading di sini sudah dapat restu dari Om Roy Martin yang juga dikatakan bahwa Om Roy ini nggak ikut menyampuri urusan anaknya. Jadi karena mereka sudah dewasa silahkan, tapi ya jangan lama-lama. Dan kayaknya juga sudah dapat restu dari Gisel di sini karena ya pemandangan itu tadi. Dan pertanyaan berikutnya adalah, dapat restu nggak ini si Medina ini tadi? Kalau saya sih melihat, nah mungkin permasalahannya ada di sini. Nggak usah ditanya ya, agamanya Islam atau bukan karena namanya Medina. Itu harus ya diambil dari nama sebuah kota, di mana orang kalau naik haji juga pasti akan ke sana. Dan kalau saya sih melihat, ini adalah satu hal yang mungkin akan jadi penghalang. Tapi untuk mereka yang usianya sudah dewasa, hidupnya sudah mandiri, harusnya penghalang satu-satunya adalah restu dari
para netizen sekalian. Jadi Gading yang sudah menunggu restu dari 3 pihak ini tadi, ini masih memerlukan restu pihak keempat yaitu netizen, karena saya melihat netizen ini walaupun tidak sama besar, itu terbelah menjadi 2. Ada yang menyetujui, ada yang enggak. Dan mostly tentu kita tahu bahwa enggak setujunya karena perbedaan agama. Kalau setuju, ini karena mereka bukannya mereka enggak mengiyakan perbedaan agama, tapi mereka ini lebih kasihan lihat Gading kemarin itu. Ingat ya, Pergilah Kasih kalau nggak salah yang. Gading nyanyi-nyanyi sampai nangis waktu pertama kali diekspos, dan itu kejadiannya nggak lama setelah berpisah dari Gisel. Terus kemudian nggak lama dari itu ada skandal video mirip Gisel yang ya akhirnya menjadikan orang itu lebih bersimpati lagi kepada sosok Gading Marten ini. Dan kita tahu bahwa Gading ini tipikal laki-laki yang sopan, baik, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah neko-neko. Wajahnya pun juga wajah pria baik-baik seperti itu. Maka saya melihat bahwa sebenarnya selain netizen, mungkin dari orang tua Medina ini yang akan memiliki sebuah ya harus dipastikan lagi. Kalau ditanya apakah mereka ingin mempertahankan keyakinan, tentu saja iya. Apalagi Gading Marten ini datang dari keluarga yang juga taat dengan Kristennya, orang tuanya, terus kemudian menikah dengan Gisel yang juga kehidupannya sangat Kristiani di sini. Nah, sedangkan si Medina sendiri beberapa kali bahkan membintangi iklan mengharuskan dia menggunakan hijab. Saya melihat iklannya bersama dengan Rachel Maryam kalau nggak salah ya. Maka sebenarnya pemisah satu-satunya adalah permasalahan perbedaan agama yang kalau di Indonesia ini bisa saja akan dibesar-besarkan. Tapi juga ada kemungkinan mereka ini akan menikah dengan perbedaan agama. Tapi yang saya lihat menggunakan kartu saya, sebenarnya saya melihat bahwa mereka ini bisa saja akan berusaha untuk menyimpan atau memeluk agama mereka sendiri. Sampai akhirnya nanti yang terjadi adalah salah satunya saya yakin kalau sampai menikah ini pasti akan pindah agama. Nah, siapa kira-kira kita akan bahas di video berikutnya, tapi saya berikan kesempatan untuk kalian menebak. Kira-kira siapa yang akan pindah agama di bawah ini? Tulis. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Dan kalau kita menanyakan kepada Gisel terutama, dia pasti menginginkan ibu sambung berikutnya. Yang ya tentu saja ibunya masih ada tetap dia ya. Tapi kalau nanti terus kemudian harus main ke rumahnya Gading, kan akan diasuhnya dengan sesama wanita kan. Nah, dia pasti menginginkan seorang wanita yang juga penganut Kristiani. Maka dari itu saya menduga dari kartu-kartu saya, dari 2 kartu ini saya melihat bahwa kayaknya apapun yang akan terjadi nanti ini juga akan sama dengan kedekatan mereka. Nggak akan diumumkan. Jadi kayak disimpan rapat-rapat. Dan kalaupun ada itu kayak akan dikasih tahu pelan-pelan, tapi terus kemudian nggak ada kepastian gitu loh. Tapi kita tahu bahwa mereka ini bareng berbahagia. Dan kalaupun sampai terjadi ada pernikahan, sebenarnya ini pernikahan yang sifatnya juga akan sangat private, hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu. Orang mungkin akan mempertanyakan benar atau enggak, tapi mungkin nanti akan ada sebuah klarifikasi bahwa mereka sudah menikah, tapi pernikahannya juga mungkin tidak akan diekspos karena ya tadi itu. Sepertinya sih salah satunya akan berpindah. Dan kalau berpindah tentu saja akan menimbulkan sebuah pro dan kontra, dan mereka sangat menghindari hal yang seperti ini, mengingat mereka juga udah nggak muda, dan hal yang seperti itu hanya malah akan menghalangi ya kebahagiaan mereka sendiri. Dan kalau akan menikah, kira-kira akan punya keturunan atau tidak. Dari kartu yang tadi itu saya lihat, saya sih melihat bahwa sepertinya akan ada punya keturunan, dan ini akan mengikut ke keluarga yang wanita sepertinya. Jadi mungkin sekali besar kemungkinan akan memiliki seorang anak, dan ini adalah seorang pria. Dan kalaupun nanti ini menikah, ini menikahnya akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Ini semua dilakukan karena usianya sudah nggak muda.
Dan kalau ternyata sampai 2 tahun tidak ada pernikahan, nah maka tadi yang seperti saya bilang, ini bisa saja, ini akan putus. Kebahagiaan ini akan berlalu begitu saja, hanya mampir saja, dan mungkin nggak akan pernah menjadi sebuah mahligai pernikahan yang akan berbahagia. Mungkin memang kehidupan akan membawa mereka kepada sebuah perjalanan yang akan berbeda, dan kalau sampai ini nanti terjadi, maka seperti yang berikutnya akan menikah dengan semua agamanya ini akan sama. Nah, tapi sebelum itu terjadi, sepertinya mereka sekarang sedang menikmati kebersamaan di antara mereka. Saya ingat tadi saya katakan, saya yakin salah satunya pasti akan pindah agama. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah kita memang worth it atau pantas demi seseorang yang kita sayangi kita berpindah agama? Tulis komentar kalian di bawah sini, terutama yang sudah. Dan kalau sudah, apakah kalian menyesal? Karena kalau saya lihat nanti, sepertinya mereka ini akan berbahagia kalau mereka ini satu mundur dari dunia keartisan, atau kedua mereka hidup di luar negeri, atau ketiga mereka nggak peduli dengan netizen. Karena kalau sampai dengerin netizen, sepertinya yang ada adalah penyesalan dan bukan kebahagiaan yang akan bersama dengan mereka sampai akhir hayat nanti. Semoga all the best untuk mereka berdua. Seneng banget melihat seseorang yang tadinya sendiri terus kemudian bersama, apalagi kedua-duanya pernah mencoba tapi gagal. Semoga yang ini berhasil. Juga untuk kalian semua, jika kalian mengharapkan sebuah keberhasilan, perceraian kemarin adalah perceraian yang terakhir, silakan hubungi nomor di bawah sini, izinkan saya membaca kartu untuk menunjukkan jalan yang terbaik, yang mungkin saja seperti yang kalian harap dan doakan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.